Fenomena aneh terjadi di tanah Arab yang membuat dunia heboh. Saat ini warga Arab ramai-ramai menjadi ateis atau tidak memiliki agama. Ini menjadi fenomena mengejutkan karena selama ini Arab dikenal sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk muslim. Berdasarkan survei agnostik atau tanpa agama sama sekali. Bagi mereka, agama bukan hal utama dalam kehidupan. Banyak orang Ceko lebih mempercayai ilmu, pengetahuan dan nilai kemanusiaan daripada ajaran spiritual. Menariknya, meski begitu, mereka tetap hidup dengan tingkat toleransi dan kebahagiaan yang tinggi. Gereja-gereja megah berdiri di setiap sudut kota, namun kebanyakan hanya menjadi saksi sejarah. Tebak deh negara mana yang populasi warganya ateis paling tinggi. Lembaga riset internasional Pew Research pernah merilis daftar 20 negara dengan populasi ateis terbesar di dunia pada 2022. Di urutan pertama ada Republik Ceko yang jumlah warganya ateis sebanyak 78,4%. Disusul secara berurutan Korea Utara, Estonia, Jepang, Hong Kong, Cina. Lalu di bawah 50% secara berurutan Korea Selatan, Latvia, Belanda, Uruguay, dan beberapa negara lain. Kalau dicermati, negara yang dominan warganya yang ateis bukan cuma negara-negara komunis. Populasi warga yang ateis dalam jumlah banyak pun terdapat di negara-negara non-komunis. Anak-anak muda ateis di Amerika misalnya, percaya pada Tuhan dan jadi orang baik itu nggak ada korelasinya. Walau nggak nampak dominan, warga ateis di Indonesia juga ada. Tahukah kamu, ada negara yang mayoritas penduduknya tidak menganut agama apapun? Negara itu adalah Cina. Menurut berbagai survei, lebih dari setengah penduduk Cina mengidentifikasi diri sebagai non-religius atau ateis. Bukan berarti mereka anti agama, tapi banyak yang tumbuh tanpa pendidikan agama formal. Selain Cina, ada juga negara seperti Swedia, Republik Ceko, dan Jepang yang punya tingkat kepercayaan agama yang sangat rendah. Faktor utamanya, budaya, pendidikan, dan sistem pemerintahan yang sekuler. Menariknya, meskipun tak beragama, banyak dari mereka tetap menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Jadi, religius atau tidak, semua kembali ke bagaimana kita menjalani hidup dengan baik. 2030, Indonesia akan menjadi negara ateis paling besar di dunia. Karena anak muda Indonesia paling rentan saat ini dihantam oleh satanik, oleh penyesatan. Menggunakan apa? Satu, musik. Kedua, game. Ketiga, coba tanya anak-anak muda. Kenal Blackpink? Kenal gembala sidang gereja ini? Enggak. Dulu, banyak yang percaya kalau tanpa agama, manusia bakal kehilangan moralitas. Tapi kalau dilihat dari realitanya, benarkah agama satu-satunya sumber moral? Dengar ya, teman-teman, ada negara-negara yang super religius, tapi malah penuh dengan drama konflik, korupsi, dan kriminalitas. Lihat aja Timur Tengah yang kayaknya nggak pernah berhenti dari perang, Amerika Latin yang punya tingkat kejahatan tinggi, atau negara-negara di Asia yang masih kejebak dalam korupsi sistemik. Semuanya mayoritas beragama. Sementara itu, negara-negara paling jujur di dunia, seperti Swedia, Denmark, dan Norwegia, malah dikenal sebagai negara dengan tingkat religiusitas paling rendah. Rata-rata penduduknya nggak beragama, tapi mereka punya sistem sosial yang adil, angka kejahatan rendah, dan kualitas hidup tinggi. Jadi, kalau agama emang sumber moralitas, kenapa negara yang lebih sekuler malah lebih bermoral? Nah, selain itu, sejarah juga nggak bohong guys. Agama bukan cuma soal kebaikan, tapi juga bisa jadi sumber konflik besar. Perang, salib, pembantaian antar agama, perang 30 tahun di Eropa, konflik Protestan dan Katolik.